Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi dzakarahu dzakirun wa bi syukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi wa fadlihi tabi'at tabi'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam kitab Misbahul Ulam, suatu saat Nabi Allah Isa alaihi salam ketika beliau berjalan dengan salah satu orang muridnya, datang kepada Nabi Isa, "Ya Nabi Isa, saya pengen belajar, saya pengen ikut engkau kemanapun engkau pergi untuk berkhidmat dan belajar daripada engkau." Maka diajaklah oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Di tengah perjalanan Nabi Isa berjalan ini bawa 3 roti. Yang dibawa 3 roti untuk nanti makan di tengah perjalanan. Di tengah jalan ketika datang waktu makan, duduk Nabi Allah Isa alaihissalam. Rotinya ada 3, satunya dikasih ke muridnya, satunya lagi dimakan sama Nabi Allah Isa, sisa 1 dititipkan sama Nabi Isa. Ini 1 roti biar di sini, saya mau ke sungai untuk ngambil air. Maka ketika Nabi Allah Isa minum, ngambil air di sungai, balik lagi, rotinya hilang. Ketika rotinya hilang, ditanya ke orang muridnya tadi, "Mana roti ini tadi?" "La adri." "Loh, saya tidak tahu." "Loh, di sini tidak ada orang, cuma kamu saja." "Oh, saya tidak tahu." Maka Nabi Isa dia mau seperti itu, ya sudah, karena dia mau tidak tahu, akhirnya mau tidak tahu, diajak jalan sama Nabi Allah Isa. Walaupun pasti Nabi itu tahu wong murid mau sing mati dengan izin Allah hidup kok. Apalagi orang ngambil roti, wali saja tahu, apalagi seorang nabi. Cuma al-hukum, yang namanya hukum itu yahkum bil zahir. Diajak jalan sama Nabi Allah Isa alaihissalam. Diajak jalan, di tengah jalan waktunya makan lagi, ada 1 hewan disembelih sama Nabi Allah Isa. Dalam riwayat 3, ketika disembelih kemudian dimasak, "Ayo kita makan." Setelah mereka berdua makan sampai kenyang sama Nabi Isa, itu tulang-tulang makanannya sama Nabi Isa, "Hai daging, kembalilah engkau utuh dan menjadi hidup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Langsung tulang-tulang tadi tumbuh daging, kemudian hidup lagi hewan tadi. Kata Nabi Allah Isa, "Kamu lihat ini, dengan kebesaran bagaimana mukjizat, hewan harus dipangan, harus dibeleh oleh meneng." Maka saya mau nanya, roti 1 tadi ada di mana? Kata Nabi Allah Isa. Tetap jawabannya la adri, saya tidak tahu. Ya, heran Nabi Allah Isa, ini bisa semuanya. Bayangkan hewan yang sudah mati dengan izin Allah hidupkan lagi, tetap ini tidak ngaku. Diajak jalan lagi, ada 1 sungai sama Nabi Allah Isa, dipegangi tangannya, diajak jalan bareng, di atasnya air. Sampai melewati air, selesai nyebrang sungai, "Kamu lihat itu tadi?" "Iya." Maka dengan kebesaran itu tadi saya mau nanya, roti 1 tadi itu ada di mana? Tetap jawabannya la adri, saya tidak tahu. Ini gambarannya manusia. Oh, saya tidak tahu. Ditunjukkan mukjizat, ditunjukkan kebesaran, ditunjukkan semua, tetap ngeyel manusia ini. Akhirnya Nabi Isa tahu pengapasannya manusia ini apa. Diajak jalan bareng lagi. Di tengah jalan diajak numpuk pasir. Nasa pasir 1 ditumpuk jadi 3 tumpukan.
Pikirin murid iki lha opo pasir ini mau ditumpuk. Ditumpuk jadi 3. Setelah jadi 3 tumpukan besar, kata Nabi Allah Isa, dengan izin Allah pasir jadilah engkau emas. Langsung jadi emas. Kaget muridnya. Ketika kaget kata Nabi Allah Isa, ini ada 3 tumpuan. Yang satu tumpuan buat saya emasnya. Yang satu lagi, ini 7 turunan gak bakal miskin sudah. Yang satu lagi buat ente. Tanya muridnya, lah yang satu lagi, ini manusia ini. Yang satu lagi buat siapa? Yang satu lagi buat yang makan roti yang satu yang hilang tadi. Langsung aku, saya Nabi Allah Isa yang ngambil misalnya. Saya tak habiskan tadi. Ya sudah, sekarang bukan 2 tok, semua ini ambil. Ente ambil untuk ente senang, ya gak garu-garuan. Langsung Nabi Isa berangkat gak mewah bis. Aku dek ini tak berani emas gitu tadi. Fadhol, ya mau berangkat silahkan, ditinggal sama Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika sudah ditinggal, mulai bingung hadirin. Di tengah hutan ada 3 tumpuan emas. Ya opo bawa nang kota ini bagaimana? Sehingga datanglah 2 orang lewat di sana, melihat emas, mau dibunuh ini orang. Kata dia apa? Jangan, ini emas ada 3 tumpuan. Kan kita orang jumlahnya 3, kita bagi 3. Mulai hadirin, ini dunia. Gambaran dunia itu tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Akan selalu seperti itu, cuma aktornya kok beda dan skenarionya yang beda, tapi kejadiannya akan tetap sama. Tidak mungkin jauh-jauh gambaran dunia ini kalau sudah membuat silau seseorang. Lihat bagaimana Nabi Allah Isa tidak tersilaukan dengan dunia, dan lihat bagaimana orang yang sudah buta karena dunia. Dunia itu apa? Banyak. Harta, tahta, ya, wanita, itu semua adalah dunia. Biasanya orang saya tidak senang harta, senang kedudukan. Kalau sudah ada yang senang kedudukan, sudah kedudukan dapat harta. Ada yang harta sak kedudukannya. Biasanya urut dari pertama itu harta. Sudah dapat duit semua dapat, nyari apa? Nyari kedudukan. Nasallahu sama yang mau kasih selamat ya. Akhirnya Nabi Allah Isa keluar, ini orang 3 dibagi 3 saja. Cuma kita ini lapar 3 orang ini. Harus ada salah satu yang beli roti. Kalau saya yang beli roti nanti saya ambil ini bagian saya. Kalau salah satu di antara itu, dia berangkat ke pasar, nanti yang satu jaga emas, yang satu di sini, yang satu beli roti. Akhirnya setuju, 1 orang berangkat ke pasar beli roti. Yang 2 ini ngomong, iki lagi bagi telur iki kurang. Ahsan, lebih baik kita bunuh saja termen itu tadi, supaya nanti 3 ini untuk kita berdua, 1,5, 1,5. Ya langsung lali konco, lali sahabat. Karena apa? Karena silau dengan dunia. Lah yang ke pasar lagi mikir pisan, iki lek dibagi siji-siji modele kurang. Saya dari dulu kepengin jadi orang kaya. Mending arek loro iki tak pateni ya. Nanti emasnya 3-3-nya buat saya. Akhirnya beli racun, cara memiliki racun tikus dimasukkan ke dalam rotinya. Ketika masuk rotinya, dah beli roti 3, balik ke hutan tadi. Ketemu, belum nyampe ke roti, sama 2 orang ini, satu ini dibunuh. Sehingga tidak tahu kalau di dalam roti ada racun tadi. Setelah mati, ayo kita makan dulu, terus kita bawa emasnya. Rotinya dimakan, 3-3-nya tergeletak mati. Emasnya tetap tidak berubah sedikit pun dari sana. Sampai Nabi Allah Isa alaihissalam lewat sana lagi bersama para murid-muridnya yang lain lagi, datang ke sana, melihat ini bangkai dari 3 manusia yang ada yang ngobrol di tengah hutan, dan emasnya tetap. Kata Nabi Allah Isa, ini loh gambarannya dunia. Maka hati-hati, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, hati-hati ambil dunia ini, hati-hati, itu gak oleh. Hati-hati, jangan sampai tersilaukan dunia sehingga membuat hancur kehidupan kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati dengan dunia ini gimana? Jangan sampai kita hidup ini hadirin gampang-gampang gak ada mikir kalau menerima yang haram. Sebagaimana disampaikan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang namanya manusia al-insan wa'abah. Manusia itu ada 4 golongan kata Rasulullah SAW. Yang pertama, rajulun iktasaba malan min halal min haram wa anfaqahu fi haramin. Yang pertama, orang yang cari duitnya haram.
Ini gambaran orang-orang yang kalau ditakoni wong, ya apa sampean? Kok gak boleh sing halal ya? Ya kok boleh sing haram ya, angel apa boleh sing halal iki orang ini ya. Akhirnya ngambilnya di haram, enggak ngurus, yang penting duit. Disebut sana sini yang penting kaya. Wa anfaqahu fi haramin. Terus uangnya digunakan untuk apa? Untuk yang haram-haram. Untuk apa? Untuk beli minuman keras, dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika finnar kata Rasulullah. Yang demikian itu nanti ada di neraka kata Rasulullah SAW. Golongan yang kedua, rajulun iktasaba min halalin wa anfaqahu fi haramin. Orang yang carinya itu halal. Waduh, hati-hati lah kalau itu. Joko tidak mau barang haram. Tapi dia gunakan harta tadi untuk yang haram-haram. Digunakan untuk minuman keras, digunakan untuk judi, digunakan untuk dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Muhammad SAW? Badzalika finnar. Yang seperti itu neraka kata Rasulullah. Dia akan masuk neraka kata Muhammad SAW. Golongan yang ketiga, rajulun iktasaba min haramin wa anfaqahu fi halalin. Orang yang cari duitnya haram, sebet kanan, sebet kiri, tapi baik. Ketika sudah dapat duit, sedekah setiap kampung saoma 5 jutaan. Ya, masjid dibangun 100 juta. Wong kate rabi 20 juta. Selalu pokoknya keluar duitnya untuk bantu orang tok. Tapi hasilnya dari haram tadi. Ya, enggak peduli dia. Terus ditanya ya apa? Loh gak apa-apa, haram-haram didik, mungkin enggak di sepuro. Alasannya haram didik, enggak ada haram didik adanya. Terus sedekah kayak mana nanti kan sedekah saya diampuni sama Allah gara-gara sedekah saya. Enggak ada, dikatakan man tatahhara min haramin. Siapa tasaddaqa min haramin. Siapa orang yang bersedekah dari barang haram. Itu diumpamakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri seperti apa? Seperti orang yang badannya itu kotor kepingin adus. Kalau dino gak adus terus kepingin mandi, tapi mandinya gak pakai air. Dia ngumpulkan air kencingnya ditaruh ember seminggu sampai saember luwe. Terus mandinya pakai air kencing tadi. Bukan yang tambah bersih, tapi tambah bersih. Sabunnya pakai apa? Saya pakai tai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi awalnya gak tambah bersih, tambah kotor semua. Itu perumpamaan apa? Orang yang bersedekah dari barang haram. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini kata Muhammad SAW, dzalika finnar. Tiga-tiganya dalam neraka. Satu kata Rasulullah SAW. Yang terakhir rajulun iktasaba min halal wa anfaqahu fi halalin. Orang yang cari duitnya dari halal, kemudian disalurkan kepada yang halal. Sebentar kata Nabi. Yang demikian ini harus dihisap dulu kata Rasulullah SAW. Dihisap dulu, selesai baru masuk surga. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan yang nama dunia, harta semua ini haramuhu iqab wa halaluhu hisab. Haramnya itu nanti siksaan, sedangkan halalnya tetap ada yang namanya hisab tadi. Jangan dianggap hisab ini gampang. Ibarat mau nonton bal-balan. Yang nonton itu 20.000 orang ngantri, masuknya setiap orangnya itu 1 jam misalnya. Tidak terlalu dekat, terus panas-panas. Sedangkan ada orang yang masuk gampang VIP, ditanyain, sampai kok bisa masuk langsung? Ya itu golongan orang-orang yang dunianya tidak. Yang dunianya akhir tetap harus dihisab. Maka jangan sampai kalau kita punya harta itu kita gunakan untuk yang nggak baik. Loh, Bapak nggak boleh kaya, boleh kaya, tapi jangan sampai tersilokan dengan dunia dan gunakan untuk sesuatu yang baik. Karena Allah juga menyebut wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada khair. Khair itu apa? Ulama tafsir mengatakan khair kan artinya baik. Tafsir dari khair ini adalah malan, harta. Artinya apa? Harta itu bisa jadi baik kalau berada di tangan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki kita rezeki yang barokah dan kata yang kita tidak disiksa dunia akhirat karenanya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.